menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
terbaik buat Tuhan kita. Kita siap memuji Tuhan dan berikan hati kita yang terbaik. Datar dari yang kuharapkan, putih dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan segenap hati, Raja Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Imanku memberikan jadi serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Haleluya. Kita sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan.
Terima kasih Tuhan, kami diberikan kemenangan karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami tetap mau setia untuk mengikut Engkau. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan.
mau bersyukur Tuhan. Karena kami percaya kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami. Semua karena belas kasihan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami mengalami berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan Tuhan. Tapi tidak membuat kami mundur daripada-Mu Tuhan. Tapi semakin kami tetap setia mengiring Engkau, kami tetap semakin setia mengikut Engkau Tuhan. Tidak sia-sia kami mengikut Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami umat-Mu. Bapa terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Apapun keadaan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kau memberikan pertolongan, Kau memberikan penghiburan, Kau memberikan kekuatan, bahkan Kau memberikan pemulihan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, Tuhan biarlah hati kami bergirang karena firman-Mu. Biarlah hati kami tetap bersuka cita Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan membangun setiap jemaat-Mu, memulihkan setiap jemaat-Mu, bahkan menyembuhkan setiap jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh Bapa yang baik, Bapa yang peduli akan setiap kehidupan jemaat-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami mau sambut Tuhan firman-Mu yang memberikan sukacita bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Attitude atau sikap hati merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan kita. Pentingnya peranan dari attitude atau yang kadang-kadang dilafalkan orang sebagai attitude atau sikap hati ini dapat kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Stanford Research Institute. Pada tahun 2018, lembaga riset dari University of Stanford, salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat tersebut, mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang kaitan antara attitude atau sikap terhadap kemampuan kita untuk berpikir. Didapati bahwa sikap yang positif akan mengakibatkan otak manusia bekerja dengan lebih baik. Bukan itu saja. Dalam penelitian yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014, Stanford Research Institute juga mendapati bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara sikap yang positif dengan keberhasilan. Lembaga riset yang sangat berbobot ini menyimpulkan bahwa 87,5% dari keberhasilan berkaitan dengan sikap atau attitude yang positif. Dan hanya 12,5% yang disebabkan oleh karena bakat, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, walaupun seseorang memiliki bakat yang luar biasa, pengetahuan yang luas, dan keterampilan yang sangat tinggi, namun bila attitude atau sikap yang bersangkutan bersifat negatif, maka sukar bagi orang tersebut untuk mengalami keberhasilan. Perlu dicatat, bukan berarti dengan demikian maka bakat, pengetahuan, ataupun keterampilan tidaklah penting. Namun hanya bila orang memiliki attitude atau sikap yang positif, barulah kemampuan tersebut
akan memungkinkan orang untuk mengalami keberhasilan. Sebelum saya mengajak Anda untuk mendiskusikan lebih jauh tentang pentingnya attitude ini, adalah baik bagi kita untuk terlebih dulu memahami apakah yang dimaksudkan dengan attitude atau yang biasa diterjemahkan sebagai sikap tersebut. Kamus Webster, salah satu kamus bahasa Inggris yang terbaik, mengartikan attitude antara lain sebagai a mental position of feeling with regard to a fact or state. Kalau saya sederhanakan, attitude adalah suatu tanggapan dalam pikiran atau perasaan terhadap suatu fakta atau keadaan. Jadi, apa yang Anda pikirkan dan rasakan sebagai respon terhadap suatu kenyataan atau keadaan, itulah sikap atau attitude. Contoh, Anda melihat orang sedang menderita. Apa yang Anda rasakan di hati Anda? Ikut merasa sedih, ingin menolong, bersikap tidak peduli, atau malahan bergembira karena melihat orang lain menderita sengsara. Itulah attitude atau sikap. Anda sedang menghadapi keadaan yang sangat sukar. Apakah yang Anda pikirkan dan rasakan sebagai tanggapan terhadap realitas tersebut? Berputus asa dan patah semangat? Atau tidak merasa khawatir dan malahan semangat juang dalam diri Anda menjadi bangkit dan semakin menggebu-gebu? Sikap yang merupakan tanggapan terhadap situasi yang Anda alami itulah yang disebut sebagai attitude. Masalahnya, walaupun orang mengetahui tentang pentingnya attitude yang positif ini, namun tidak banyak orang yang memilikinya. Sama seperti orang mengetahui tentang pentingnya untuk berdoa, namun tidak dengan sendirinya pengetahuan tersebut membuat yang bersangkutan menjadi rajin berdoa. Orang mengetahui pentingnya untuk membaca Alkitab, namun tidak dengan sendirinya yang bersangkutan pasti akan membaca Alkitab dengan tertib. Orang mengetahui pentingnya untuk berolahraga, namun bukan berarti yang bersangkutan pasti akan berolahraga secara teratur. Sehingga sekarang yang diperlukan bukanlah sekadar menyadari pentingnya sikap atau attitude yang positif. Namun bagaimana kita dapat memiliki sikap yang positif tersebut. Supaya dengan demikian masa sulit yang sedang kita hadapi pada saat ini tidak akan menghempaskan kehidupan kita pada batu karang dan membuat hidup kita menjadi luluh lantak serta karam di tengah samudera kesukaran. Justru sebaliknya, gelombang tersebut akan mengantar kita sampai ke pantai yang kita dambakan. Jadi, pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memiliki attitude yang positif tersebut. Atau lebih tepatnya, bagaimana agar di semua keadaan kita bukan hanya memiliki sikap yang positif, tetapi juga yang benar. Jawaban terhadap pertanyaan ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Di situ ia bukan sekadar berbicara tentang attitude yang positif, tetapi terlebih lagi yaitu attitude yang baru dan yang benar. A new and right attitude. Sikap yang baru dan yang benar. Sebagaimana yang telah saya uraikan dalam khotbah saya 3 minggu yang lalu. Yaitu khotbah dengan tajuk A New Creation. Di ayat 17 sampai 18, Rasul Paulus menjelaskan bahwa oleh anugerah Allah di dalam Kristus, ia telah menjadi ciptaan yang baru. Artinya, ia hidup dalam kehidupan yang restart. Hidup dalam awal yang baru. Kehidupan baru yang sangat kita perlukan. Sebab hanya dengan demikian, barulah kita akan dapat menghadapi perubahan zaman yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan yang berkemenangan. Untuk menjelaskan tentang kehidupan yang baru tersebut, di ayat 13 sampai 19, Rasul Paulus menguraikan 4 wujud dari kehidupan yang restart tadi. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, setiap wujud tersebut diawali dengan kata sebab. Melalui keempat wujud dari kehidupan yang baru tersebut, kita akan memahami bagaimana seharusnya kita mengisi hari-hari yang ada di hadapan kita. Sehingga tahun ini
akan kita lalui bukan dengan kehidupan yang sia-sia, namun dengan kehidupan yang penuh makna. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Sebab itu, perhatikan kata sebab di sini. Saya ulang. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di ayat 18, Paulus berkata, karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, maka sebagai akibat, seperti yang ia tulis di ayat 17, maka sekarang kita ada di dalam Kristus. Sebagai buah dari keberadaan kita dalam Kristus tersebut, seperti yang ia utarakan di ayat 16 sampai 17, maka sekarang kita hidup di dalam attitude yang baru dan benar. Berarti keberadaan kita dalam Kristus yang terjadi karena anugerah Allah akan memungkinkan dan memampukan kita untuk hidup dengan attitude yang benar atau yang biasa diistilahkan sebagai attitude yang positif tadi. Artinya, bila kita hidup dalam Kristus, maka seperti yang disimpulkan dalam penelitian Stanford Research Institute tadi, kita akan memiliki potensi untuk mengalami hidup dalam keberhasilan. Itu sebabnya, bila kita oleh anugerah Allah ada di dalam Kristus, maka kita akan hidup dalam kehidupan yang benar-benar restart. Hidup dalam awal yang baru, yaitu karena hidup dalam attitude atau sikap yang baru dan benar. Di ayat 16 sampai 17 tadi, Paulus menyebut bahwa attitude yang baru dan benar ini akan nampak dalam 3 dimensi dari sikap kita. Itulah 3 attitude yang baru dan yang sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. 3 attitude atau sikap yang benar yang memungkinkan kita untuk melewati perubahan dalam musim kehidupan. Ketiga dimensi dari attitude yang positif yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus tersebut adalah yang pertama, yaitu sikap yang benar terhadap Tuhan. Saya ulang, sikap yang benar terhadap Tuhan. Ini merupakan attitude yang sangat mendasar. Sebab sikap ini akan menentukan keadaan dari kehidupan kita. Apabila sikap seseorang kepada Tuhan adalah benar, maka kehidupan yang bersangkutan akan bugar. Sebaliknya, apabila sikap kita kepada Tuhan keliru, maka kehidupan kita akan menjadi berantakan. Kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan merupakan contohnya. Walaupun di sepanjang perjalanan di padang gurun itu, Allah menyertai, menuntun, dan memelihara mereka. Namun attitude atau sikap mereka kepada Tuhan bukannya positif, tetapi negatif. Bukannya bersyukur karena Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Namun di sepanjang perjalanan itu mereka malah terus menggerutu, mengomel, mengeluh, dan komplain kepada Allah. Mereka berkata bahwa mereka ingin kembali ke Mesir. Bukannya hidup dalam sikap takut kepada Allah. Justru berulang kali mereka memberontak kepada Tuhan. Coba pikirkan sejenak. Kalau semisalnya saudara berjerih lelah dan bekerja keras agar dapat membiayai pendidikan anak saudara. Anda rela berkorban dan menghemat, yaitu selama bertahun-tahun tidak membeli pakaian yang baru hanya agar anak saudara dapat bersekolah. Namun sebaliknya dari berterima kasih untuk pengorbananmu, malahan anak saudara mengeluh, mengumpat, dan menggerutu karena Anda telah menyekolahkan dirinya.
bukannya menghargai pengorbanan Anda, yaitu dengan bersekolah secara rajin dan bertanggung jawab. Malahan anak Anda sering membolos dan belajar secara asal-asalan. Kira-kira bagaimana perasaan saudara terhadap attitude atau sikap anak tersebut terhadap dirimu? Itulah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah dalam perjalanan mereka di padang gurun dari Mesir sampai perbatasan negeri Kanaan di Kades Barnea. Sebagai akibat, Allah berkata, cukup. Mereka tidak pantas untuk memasuki negeri Kanaan. Alhasil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Ulangan pasal 1. Bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir tersebut tidak diizinkan Allah untuk memasuki negeri Kanaan. Mengapa? Karena attitude atau sikap mereka yang negatif terhadap Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk hidup dengan sikap yang benar atau positif terhadap Tuhan. Sikap itulah yang ada pada diri Paulus sesudah ia berada di dalam Kristus. Dari orang yang tadinya memiliki sikap yang negatif terhadap Kristus, sekarang dalam kehidupan yang baru, ia hidup dengan attitude yang benar terhadap Yesus. Hal ini ia kemukakan di dalam kalimat kedua dari ayat 16, yaitu sebagai berikut. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 kalimat kedua. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Paulus berkata, sebelum dirinya menjadi seorang pengikut Kristus, atau sebelum ia ada di dalam Kristus, ia menilai Yesus menurut ukuran manusia. Tentu apabila dinilai dari ukuran manusia, latar belakang dari Yesus tidaklah istimewa. Yang bersangkutan hanyalah anak dari seorang tukang kayu dari sebuah desa kecil yang bernama Nazaret di Galilea. Ia bukan anak seorang imam besar dan bukan pula seorang Farisi seperti Paulus. Namun sekarang, sejak Paulus ada dalam Kristus, Paulus berkata bahwa ia tidak lagi menilai Yesus seperti itu. Artinya sekarang ia menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia sebagai seorang manusia. Sebagaimana yang ia tulis di dalam surat Filipi pasal 2. Ia menyadari bahwa Kristus adalah sang penguasa alam semesta yang telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kesadaran ini membuat sikap atau attitude-nya terhadap Kristus berubah. Dari membenci, sekarang ia mengasihi Kristus. Dari meremehkan, sekarang ia menaklukkan diri dalam ketaatan kepada Kristus. Sikap yang bersumber dari pengenalan dirinya terhadap Kristus ini mengubah seluruh hidupnya, termasuk mengubah tata nilai dan tujuan dari kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap saudara terhadap Kristus? Adakah saudara hidup dalam attitude yang positif dan benar? Yaitu dalam sikap menghargai, menghormati, mengasihi, dan mempercayai dia. Atau sebaliknya, saudara hidup dengan attitude yang negatif. Seperti bangsa Israel di padang gurun yang menggerutu, mengomel, dan mengeluh kepada Allah. Kalau sikapmu kepada Tuhan sama seperti yang ada pada diri Paulus, yaitu mempercayai Kristus dengan sepenuh hati, maka seperti Paulus, hidupmu di tahun ini akan menjadi kehidupan yang produktif. Sama seperti dengan sikap Paulus di dalam penjara Filipi, yaitu yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Di masa sukar pun ia tetap memuji Tuhan. Sebagai akibat, Paulus dapat melewati masa yang sukar itu dalam mujizat Tuhan dan kehidupan yang produktif. Itulah hidup yang restart. Hidup dalam awal yang baru. Itulah hidup dalam a new attitude. Hidup dalam sikap yang baru dan benar kepada Tuhan. Lebih jauh, dimensi yang kedua dari attitude yang positif adalah
hidup dengan sikap yang benar terhadap diri sendiri. Saya ulang, hidup dengan sikap yang benar terhadap diri sendiri. Apabila kita memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, maka sikap itu akan berdampak kepada attitude kita terhadap diri kita sendiri. Karena sebenarnya sikap kita terhadap diri sendiri merupakan cerminan dari sikap kita terhadap Tuhan. Apabila orang memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, maka ia pun akan memiliki sikap yang tepat terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, bila attitude orang terhadap Tuhan meleset, maka sikap yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri juga akan melenceng. Saya teringat kepada seseorang yang suatu hari datang menemui saya di kantor saya. Yang bersangkutan menceritakan masalah yang sedang ia hadapi. Kemudian dengan nada putus asa dan sambil menangis, ia bertanya, "Mengapa Tuhan membiarkan saya menghadapi masalah ini?" Saya melihat bahwa orang ini memiliki sikap yang keliru terhadap Tuhan. Yaitu meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Sebagai akibat, ia memiliki sikap yang negatif terhadap dirinya sendiri. Yaitu merasa tak berdaya, gagal, dan berputus asa. Bukan itu saja. Saya juga melihat bahwa yang bersangkutan sedang mengalami mental blocking atau kemampatan dalam mental. Sama seperti sebuah saluran air yang mengalami blocking alias mampat. Maka air akan terbendung dan tidak dapat mengalir melalui saluran tersebut. Orang yang sedang mengalami mental blocking tidak akan dapat dinasihati. Sebab mental yang bersangkutan sedang mampat. Sehingga ia akan sulit untuk mencerna perkataan kita. Dan dirinya sibuk dengan pikiran negatif yang sedang berkecamuk dalam hatinya. Pikiran yang negatif yang berjalan seiring dengan sikap yang negatif dalam hatinya terhadap Tuhan. Dan terhadap dirinya sendiri. Sebagai jalan keluar, saya menempuh pendekatan presupposition. Suatu pendekatan apologetik yang diajarkan oleh Francis Schaeffer. Seorang filsuf dan apologet Kristen yang sangat terkenal dan yang hidup di abad yang silam. Saya berkata kepada orang tadi, memang Tuhan itu jahat. Mendengar kata-kata saya, orang itu langsung berhenti menangis. Dan menatap saya dengan rasa heran. Sebab apa yang saya katakan tadi di luar yang ia sangkakan. Tentu ia menyangka bahwa saya akan berkata Tuhan itu baik. Tetapi yang saya katakan Tuhan itu jahat. Saya berkata lagi, Tuhan itu kejam. Itu sebabnya ia membiarkan manusia menderita. Mendengar kata-kata saya ini, orang itu membantah dengan berkata, tidak Pak, tidak mungkin Tuhan itu jahat. Ia pasti baik. Menanggapi apa yang ia katakan, saya berkata lagi, mungkin Tuhan itu baik. Tetapi bisa jadi ia lemah dan tak berdaya. Ia tidak berkuasa. Sehingga ia tidak mampu menolong manusia yang menderita. Mendengar perkataan saya ini, orang tadi semakin terkejut. Ia langsung berkata, tidak mungkin Pak, Tuhan itu maha kuasa. Itulah pendekatan presupposition yang diajarkan Francis Schaeffer, hamba Tuhan dari Amerika Serikat dan yang tinggal di Swiss tadi. Dalam pendekatan ini, kita mendorong orang untuk berpikir sesuai dengan pikirannya yang keliru sampai ia tersadar bahwa pendapatnya adalah salah. Alhasil, tanpa usah kita nasihati, yang bersangkutan akan berbalik dan akan meluruskan sendiri pikirannya yang keliru tadi. Itulah yang terjadi dengan orang tersebut. Dan sekarang mental blocking dalam dirinya sudah terurai. Yaitu seperti yang nampak dari tanggapannya terhadap perkataan saya. Maka sekarang saya dapat menasihati yang bersangkutan. Saya pun berkata kepada orang tersebut, kalau Tuhan memang baik, tidak jahat, dan ia memang maha kuasa, lalu mengapa kamu berputus asa seperti tadi? Dengan tersenyum, orang itu berkata, iya ya Pak, seharusnya saya tidak usah berputus asa. Saudara lihat, karena sekarang attitude-nya terhadap Tuhan
sudah menjadi benar, maka sikapnya terhadap dirinya sendiri pun juga berubah menjadi sehat. Ia tidak lagi berputus asa, namun berpengharapan. Sehingga saya tinggal berdoa memohon agar Tuhan meneguhkan imannya. Dampak dari attitude yang benar terhadap Tuhan pada sikap terhadap diri sendiri ini pula yang diutarakan oleh Rasul Paulus di ayat 17. Di situ ia berkata, karena ia tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia, maka sekarang ia menyadari bahwa keberadaannya dalam Kristus telah mengubah dirinya menjadi manusia yang baru. Tentang hal ini dia menulis seperti demikian. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, semakin kita mengenal Yesus dengan benar, maka attitude kita terhadap Kristus juga akan semakin tepat. Dan alhasil, sikap kita terhadap diri kita sendiri juga akan menjadi semakin sehat. Sebaliknya dari hidup dalam keputusasaan, kita akan dapat menghadapi hari-hari di hadapan kita dengan iman, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Iman dalam kehidupan yang restart. Dan pengharapan yang berjalan seiring dengan hidup dalam a new attitude. Hidup dalam sikap yang baru dan benar terhadap diri sendiri. Oleh sebab itu, saya terus mengajak saudara untuk memperteguh pengenalan kita kepada Tuhan melalui semakin banyak bergaul dengan dirinya. Bergaul dengan cara melakukan ibadah harian dan berdoa. Dan melaluinya saudara akan memiliki attitude yang benar terhadap Tuhan dan terhadap diri Anda sendiri. Attitude atau sikap yang memampukan Anda untuk hidup berkemenangan. Selanjutnya sekarang dimensi yang ketiga dari attitude yang positif adalah hidup dengan sikap yang benar terhadap sesama manusia. Saya ulang. Hidup dengan sikap yang benar terhadap sesama manusia. Sikap yang benar terhadap Tuhan bukan saja akan berdampak pada attitude kita terhadap diri kita sendiri, tetapi juga terhadap sesama manusia. Rasul Paulus menyampaikan hal ini di dalam kalimat pertama dari ayat 16. Di situ ia menulis seperti berikut. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dengan menulis seperti demikian, Paulus berkata bahwa perubahan attitude ini bukan hanya terjadi dalam sikapnya terhadap Tuhan dan kepada dirinya sendiri, tetapi juga dalam sikapnya terhadap orang lain. Kalau sebelumnya ia menilai orang menurut ukuran manusia, maka sekarang tidak demikian lagi. Namun dengan ukuran yang berbeda, yaitu ukuran yang digunakan oleh Allah. Apakah ukuran yang dipakai oleh manusia untuk menilai orang lain? Pada umumnya orang menilai orang lain berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran. Apakah yang dipakai oleh para calon mertua dalam memilih calon menantu? Sama. Kekayaan, kedudukan, dan ketenaran. Kalau menantunya adalah orang yang kaya, yang karirnya hebat, dan yang namanya terkenal, maka si mertua akan merasa sangat bangga. Attitude atau sikapnya terhadap menantu yang lain, yang kebetulan tidak sekaya, sehebat, atau terkenal seperti menantu yang pertama tadi, akan berbeda. Kalau menantu yang pertama dipuji-puji, menantu yang lain tidak akan diingatnya. Mengapa sikapnya berbeda? Karena ukuran yang ia gunakan untuk menilai orang adalah ukuran manusia. Pertanyaannya, itukah ukuran yang dipakai oleh Allah dalam menilai diri kita? Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa kekayaan, kedudukan yang tinggi, dan nama yang tenar tidak perlu dan tidak boleh. Boleh-boleh saja. Namun bukan itu ukuran yang dipakai oleh Allah dalam menilai diri kita.
Ia menilai diri kita berdasarkan sejauh mana kita telah hidup sesuai dengan kehendaknya. Kesadaran ini seharusnya merombak cara pikir kita. Kesadaran ini sepatutnya akan menumbuhkan keinginan dalam hati kita untuk memiliki attitude yang benar terhadap sesama kita. Sehingga dengan demikian, kita akan hidup dalam pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada di dalam Kristus. Pikiran yang benar dan perasaan yang sehat yang mengakibatkan di dalam segala keadaan kita dapat hidup dalam kehidupan yang bugar dan bermakna. Memang kita sedang melewati masa yang sangat tidak mudah. Dalam banyak hal kita tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah keadaan sekitar kita. Namun demikian bukan berarti kehidupan kita harus menjadi tenggelam oleh keadaan tersebut. Karena sesungguhnya Yesus sendiri berkata bahwa ia memanggil kita untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Garam dan terang yang mengubah dan bukan dipengaruhi oleh keadaan dari tempat di mana ia berada. Garam yang mengasinkan dan bukan dihambarkan. Terang yang mengusir kegelapan dan bukan disuramkan oleh kekelaman. Hal itulah yang diutarakan oleh Khalil Gibran, sastrawan Kristen dari Lebanon yang hidup di Amerika Serikat pada abad yang silam. Ia menulis seperti demikian. Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life. Not so much by what happens to you as by the way your mind looks at what happens. Kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah kehidupan Anda tidaklah terlalu ditentukan oleh keadaan, namun oleh sikap atau attitude Anda terhadap kehidupan. Tidak terlalu ditentukan oleh apa yang Anda alami, namun oleh pikiran Anda dalam memandang apa yang terjadi. Dengan kata lain, kalaupun kita tidak dapat mengubah keadaan yang sukar di sekitar kita, namun sejauh kita hidup dengan sikap atau attitude yang positif dan benar, maka hidup kita tidak akan menjadi porak-poranda oleh karena kesukaran tersebut. Para tokoh dalam Alkitab seperti Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego telah menjadi teladan dari semua ini. Oleh sebab itu, di tengah kesukaran yang sebesar apapun yang sedang kita lewati, kita tidak perlu merasa khawatir. Selama kita memiliki sikap atau attitude yang sehat terhadap Kristus. Yaitu percaya bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita pasti akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Maka kita dapat menghadapi hari esok dengan keyakinan yang teguh. Sehingga dengan demikian, dalam sikap yang baru dan benar atau new attitude itu, kita dapat hidup dalam kehidupan yang baru, bugar, dan berkemenangan. Reset. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang kasih dan kuasanya tidak terbatas, yang telah membuktikan kasihnya dengan rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib, yang kuasanya dibuktikan melalui kebangkitanmu dari kematian. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau oleh anugerah-Mu, sehingga kami hidup dalam Engkau. Sehingga dengan demikian kami memiliki sikap yang benar dan sehat terhadap diri-Mu. Sadar bahwa Engkau mengasihi kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kesadaran ini membangkitkan semangat dalam hidup kami. Mempercayai bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata-Mu karena Engkau mengasihi kami. Kami pribadi yang memiliki masa depan yang indah karena Engkau yang menjaminnya bagi hidup kami. Dalam keyakinan itu kami menghadapi hari esok tanpa khawatir dan gentar. Kami percaya Engkau yang memulai perkara yang baik dalam hidup kami akan meneruskannya sampai sempurna dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saya berdoa sekarang untuk semua orang yang dalam keadaan gundah, yang merasa gelisah. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih itu. Tangan-Mu yang sanggup meneduhkan badai. Tangan-Mu yang membangkitkan dan memulihkan. Membuka jalan dan membentangkan hari esok bagi semua kami.
Ulurkan tanganmu yang menyembuhkan. Ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa dan kasih mujizat itu. Ulurkan tanganmu yang memulihkan itu. Ulurkan tanganmu yang membuka pintu di saat pintu tertutup. Membentangkan jalan di saat tiada jalan. Kami percaya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam Engkau kami punya masa depan yang indah dan yang pasti. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, saya berkata kekhawatiran Engkau tidak punya hak atas hidup anak-anak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Anda baru saja mendengar firman Tuhan tentang a new attitude, sikap yang baru yang disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya. Jalanilah tahun yang baru ini dengan sikap yang baru. Itu sebabnya ikutilah berbagai kegiatan ibadah sepanjang minggu ini. Doakan rencana ibadah MDC Kadipaten yang diadakan secara onsite pada Minggu 7 Februari 2021 pada pukul 8 pagi. Pada sore harinya yaitu pukul 5, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook Online Service MDC Kadipaten Live Streaming. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah anak Anda untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap minggu pukul 5 sore melalui Zoom Meeting. Selain itu, ibadah image dapat diikuti secara online melalui Zoom Meeting setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Berdoalah untuk segala persiapan yang dilakukan oleh gugus tugas MDC Kadipaten demi memastikan setiap jemaat yang beribadah bebas dari pandemik yang ada. Ayo ikut kesan. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 6:30 malam. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meeting atau onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 5 Februari 2021 pada pukul 6:30 malam. Jadilah saluran berkat dengan membagikan link dari setiap ibadah online kepada anggota keluarga atau orang yang Anda kasihi agar mereka pun mengalami berkat seperti yang Anda alami. Doakanlah jalannya ibadah MDC Kadipaten di masa pandemi ini agar bisa berjalan dengan baik, aman, dan semua jemaat dalam keadaan sehat dan terlindungi dari pandemi. Pastikan Anda tetap sehat, jagalah kesehatan, Anda selalu dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, selalu makan makanan yang sehat, dan tidak lupa rutin berolahraga. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Akhirnya, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap umatnya. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung
di mana setiap jemaat Tuhan mengalami persekutuan yang indah, baik dengan sesama mereka, dimanapun jemaat berada, tetapi terhubung satu dengan yang lain untuk menyatakan pujian penyembahan kami kepadamu. Terimalah sembah dan pujian kami, sebab Engkau layak menerimanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berbicara kepada jemaat Tuhan. Sampai saat ini saya berkata ya terhadap firman, umat-Mu berkata amin pun kepada firman-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas setiap jemaat-Mu. Itu sebabnya jemaat Tuhan, lihat Tuhan-Mu besar. Dia Allah Immanuel menyertai engkau, ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan saat-saat engkau tidak setia, Dia setia menyertaimu. Itu sebabnya arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Serta terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap dalam berkat kesetiaanmu kepada Tuhan, sebab berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan saya katakan amin.